Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita buat saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah semangat, berpengharapan, dan berserah diri kepada Tuhan. Kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 164 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 7 yang berkata demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iblis selalu mengkerahkan serangan bertubi-tubi yang tidak akan pernah berhenti, akan selalu berusaha untuk menumbangkan hidup kesetiaan umat manusia terhadap kebenaran Tuhan. Hal itu sudah diberitahukan kepada umat Kristen jauh sebelum zaman kita saat ini. Sebab dari awal kekristenan, Rasul Petrus pun sudah memberitahukan itu kepada orang Kristen di zamannya. Petrus mengatakan bahwa si iblis itu selalu berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kegigihan kuasa kegelapan, kuasa iblis itu sedang bekerja dalam diri Kain, akan bisa mengacau kehidupan sosialnya. Apabila iblis sudah mengkerahkan penyerangan penggodaan kepada Kain untuk melakukan kejahatan dengan membuat suatu pemicu untuk mengacau hati Kain, yaitu tanggapan iri hati terhadap Allah yang mengindahkan persembahan Habel sementara persembahannya tidak diindahkan, maka sangatlah dimungkinkan pikiran Kain akan berhasil dikacaukan oleh iblis, sehingga kacaulah hidup sosial Kain dengan adiknya Habel. Untuk menangkal itulah
supaya itu tidak terjadi atas diri Kain, maka Tuhan Allah menasihati dan mengingatkan Kain lewat ucapannya seperti dalam nats renungan kita hari ini. Tuhan telah memberitahukan kepada Kain bahwa iblis sedang mengintai dan mengintip masa-masa kelengahan Kain untuk dikuasai dan untuk dikacaukan. Apalagi sudah ada pemicu yang boleh dipakai oleh iblis sebagai alat untuk mempercepat proses penguasaan iblis atas diri Kain. Demikian juga Tuhan sudah mengingatkan Kain supaya Kain tidak memberikan dirinya dikuasai oleh iblis, tetapi hendaknya lah Kain yang berkuasa melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kuasa iblis selalu bekerja keras untuk mengacau ketenangan hidup kita umat manusia. Iblis itu akan selalu berusaha untuk merusak kerukunan hidup persaudaraan kita umat manusia. Iblis akan selalu menanamkan suatu pemicu ke dalam pikiran dan hati kita sebagai cara iblis untuk mewujudkan misinya. Biasanya pemicu-pemicu yang dipakai oleh iblis itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita umat manusia. Dan dengan perbedaan-perbedaan itulah iblis masuk untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Iblis akan memanfaatkan perbedaan itu menjadi alat untuk menanamkan rasa iri hati ke dalam pikiran kita, sehingga kita menjadi iri terhadap yang lain oleh perbedaan itu. Dengan cara itu akan sangat dimungkinkan hidup manusia menjadi kacau. Akan terjadi tindakan-tindakan kejahatan yang diperbuat oleh manusia terhadap sesamanya manusia. Itu akan terjadi tindakan kejahatan yang diperbuat oleh saudara terhadap saudaranya yang lain. Tentunya hal itu akan sangat merugikan hidup kita umat manusia. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melawan tipu muslihat iblis si pengacau hidup kita dengan perisai iman kita yang teguh. Janganlah kita berikan diri kita dikuasai oleh iblis. Apabila ada perbedaan antara hidup kita dengan hidup saudara atau sesama kita, kita harus menanggapi itu dengan baik. Janganlah kita menjadi iri. Apabila kita melihat hidup saudara, hidup sesama kita lebih baik dari hidup kita, tetapi terimalah itu sebagai perbedaan yang memang harus ada. Sebab tidak ada manusia yang sama, walau kembar sekalipun. Marilah kita menjalani hidup kita yang diwarnai dengan perbedaan itu, dengan hidup bersama dengan Tuhan, dengan menaruh rasa kasih terhadap sesama kita yang lain. Dengan hidup kita yang seperti itu, maka kita telah berhasil mengalahkan, melumpuhkan tipu muslihat iblis pengacau kehidupan sosial kita. Dan besok lusa, hidup kita akan dihujani dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, sehingga hidup kita akan semakin lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini. Kami beroleh selamat karena perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam setiap kehidupan kami oleh kasih dan kebaikan. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan kudus yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Bekalilah hidup kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, supaya oleh Roh-Mu kami menjadi kuat melawan tipu muslihat iblis. Iblis pengacau yang selalu berusaha merusak dan menghancurkan hidup bersosial kami. Haruslah kami lawan dengan mengandalkan kuasa Roh-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tinggallah di dalam hidup kami. Jagailah hati dan pikiran kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami memohon jamahan Tuhan atas mereka. Jamahlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami juga
memohon pertolongan-Mu atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami hadapi saat ini. Tolonglah kami ya Bapa, selamatkanlah kami, pulihkanlah kehidupan kami. Ya Tuhan, lindungilah kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah keselamatan, berkati segala apa yang kami kerjakan, supaya itu semua memberikan buah yang melimpah untuk bisa kami tuai nanti sebagai cara Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.